Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan podcast Sinergi, podcastnya jurusan Sosiologi Universitas Bengkulu. Hari ini kembali bersama kami, kita akan berbincang-bincang mengenai topik-topik yang menarik. Pembahasan hari ini adalah tentang partisipasi politik pada generasi Z. Bersama saya telah hadir narasumber kita, Bapak Dr. Panji Suminar MA. Beliau adalah salah satu pengajar di jurusan Sosiologi dan juga praktisi ya. Dan yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu nih di sini di mana saja beliau berkecimpung. Yang jelas kehadiran beliau di sini adalah sebagai salah satu sosiolog yang berasal dari jurusan Sosiologi Universitas Bengkulu. Oke, Pak Panji, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi sehat? Alhamdulillah. Ya, yang penting sehat. Iya. Yang lain nggak usah dipikir. Iya. Iya, terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa hadir bersama saya di sini di podcast Sinergi jurusan Sosiologi Universitas Bengkulu. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita akan berbincang-bincang nih soal partisipasi politik ya, khususnya pada generasi Z. Generasi milenial ya. Kenapa topik ini yang dipilih? Ini sebenarnya karena momennya juga pas. Bentar lagi kita ya bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi ya, pemilihan presiden juga kepala daerah ya Pak ya. Nah berkaitan dengan itu saya kira ini bisa kita ulas juga sebagai bahan pembelajaran nantinya atau bekal bagi para generasi Z nih untuk bisa berpartisipasi dalam ruang demokrasi yang akan segera hadir tahun 2024 persisnya ya Pak ya? Ya, Februari 2024. Februari, ya. Berarti sudah dekat ya, ini sudah bulan dekat. Juli beberapa bulan lagi. Ya. Oke, menurut Bapak nih, sebenarnya kenapa partisipasi politik pada generasi Z itu menjadi poin penting yang harus kita pelajari atau diketahui oleh masyarakat khususnya bagi mereka yang memang berkecimpung dalam perpolitikan? Iya, tahun 2024 itu ada dua momen yang besar ya. Yang pertama adalah pemilu serentak pada bulan Februari. Yang kedua adalah pilkada pada bulan November, rencananya begitu. Jadi tahun politik pada tahun 2024 itu adalah tahun yang paling sibuk bagi penyelenggara, bagi pemerintah, bagi kandidat, gitu kan, dan terutama bagi pemilih, kan gitu persoalannya. Maka kemudian tahun 2024 Februari ini adalah pemilu serentak pertama kali. Jadi seorang pemilih itu memiliki hak untuk memilih dalam 5 kartu misalkan. Yang pertama presiden ya, serentak tuh. Jadi kalau kita masuk ke TPS tuh, kita akan dibekali dengan 5 kartu. Yang pertama kartu presiden, kartu suara presiden. Yang kedua DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga DPR. Yang keempat itu DPR Provinsi tingkat 1. Dan yang kelima adalah DPRD tingkat 2, kabupaten atau kota. Jadi kalau kita sebagai pemilih, kalau memilih itu dikasihkan 5 kartu. Lalu setelah itu selesai, maka kemudian November itu pilkada. Serentak juga gitu kan. Nah, jadi kita ini sekarang tidak ada lagi pilkada di tengah jalan. Jadi nanti pilkada lagi atau pemilu lagi ya pada tahun 2029. Kalau dulu kan hampir tiap tahun tuh ya. Apabila pilkada sekarang nggak lagi karena undang-undang pemilu yang berubah menjadi pemilu serentak. Nah menjadi persoalan sekarang adalah tingkat golput itu dari periode ke periode itu cenderung menurun tuh. Bukan menurun, meningkat. Jadi banyak orang yang tidak milih. Banyak disinyalir bahwa justru yang tidak milih itu golongan menengah ke atas tuh, terdidik tuh.
dibandingkan misalkan akar rumput ya, menengah ke bawah. Nah, menengah ke atas itu kan 40% ke atas ya. Yang 60% tuh justru itu yang lebih aktif tuh dibandingkan kelas menengah ke atas. Salah satu golongan ya yang memiliki prospek untuk digarap dalam tanda petik baik oleh penyelenggara maupun oleh kandidat ya, oleh politisi adalah generasi Z, generasi sebelum milenial kan, yang lahir sekitar tahun 2010-an gitu. Jadi kelas 3 SMA sekarang sama mahasiswa umur 22-23 lah. Okay. Nah mereka pertama kali memilih kan gitu ya. Itu kan jumlahnya banyak tuh, antara 27 sampai 30%. Dan itu potensi. Sementara di satu sisi itu potensi, tapi di sisi lain saya juga yakin tentang partisipasi mereka. Oleh karena itu sebetulnya mereka harus diberikan pengertian pendidikan politik, begitu pentingnya gitu kan. Partisipasi mereka dalam proses-proses politik gitu. Jangan sampai mereka masih muda kemudian apatis. Iya. Kan banyak orang mengatakan bahwa kalau orang pintar tidak mau masuk politik, maka yang masuk adalah orang-orang bodoh, kan begitu. Nah, kalau misalnya yang masuk politik orang-orang bodoh semua, kenapa? Karena kesalahan orang-orang pintar tidak mau masuk politik, kan begitu. Banyak kalangan bisa alergi dengan politik. Ya. Politik kotor macam-macam. Betul. Padahal tergantung sisinya saja sebetulnya. Padahal kan sebetulnya politik itu ada yang menyebut politik adalah the art of goal attainment, seni untuk mencapai tujuan. Ada lagi politik adalah the art of possibilities, jadi seni ya kemungkinan. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Itulah kenapa generasi Z itu menjadi sangat penting dalam proses politik, dalam partisipasi politik. Ya, oke. Jadi tadi kalau mendengar penjelasan Bapak bahwa di pemilu yang akan datang, ya. Itu kita akan memilih dan memegang 5 kartu ya Pak? 5 kartu suara itu. Mulai dari level nasional sampai ke kabupaten ya. Saya kira ini luar biasa dan itu dalam rentang waktu yang berdekatan. Dalam satu momen. Iya, satu momen ya. Iya. Nah, artinya memang harus banyak informasi nih yang bisa disampaikan ya kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi Z tadi, karena mungkin dalam aktivitas sehari-harinya mereka bisa jadi nih tidak mengenal atau belum mengenal tokoh-tokoh yang nantinya akan dipilih gitu. Nah, tadi juga Bapak menyampaikan bahwa mereka menjadi penting karena sebenarnya kalau dilihat dari struktur kependudukan misalnya yang ada di Indonesia, generasi Z itu jumlahnya nggak sedikit gitu ya Pak, dan mereka adalah pemilih pemula, maka memang mungkin dalam kondisi yang rentan gitu ya, artinya mereka menjadi bagian dari masyarakat yang mungkin bisa dipengaruhi dalam tanda kutip gitu ya, maka pendidikan politik itu penting untuk mereka. Nah kalau meninjau dari pesta demokrasi yang sebelumnya gitu, mungkin Bapak bisa menceritakan seperti apa gambaran partisipasi politik yang ada di Indonesia atau bahkan Bengkulu khusus untuk generasi Z-nya gitu Pak? Iya, pemilih pemula ini kan sebetulnya dimulai sejak SMA kelas 3 kelihatannya sudah mulainya. 17 tahun lah gitu kan. Ketika mereka sudah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Nah, kelemahan yang ada, pengalaman saya beberapa momen pilkada, contohnya di tingkat lokal saja, bahwa penetrasi informasi ke generasi ini lemah, sehingga kemudian mereka bahkan tidak mau tahu tentang proses politik pilkada waktu itu, sehingga kemudian bagi kandidat itu terpaksa membuat program-program instan untuk memberikan pemahaman pada mereka, mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam proses-proses politik lokal, baik gubernur maupun bupati atau wali kota. Nah, pada tingkat nasional pun begitu sebetulnya. Dengan 27% suara, ya sekitar 27-30% suara, ya, menurut data BPS itu, ini kan potensi yang menurut saya
yang harus digarap agar sejumlah generasi Z ini memiliki pengertian yang utuh tentang proses politik, tentang proses pemilu. Gitu. Jangan sampai mereka apatis. Kalau generasi Z itu apatis, maka kemudian ketika dia melangkah ke generasi milenial apatis juga. Jangan-jangan generasi milenial sekarang itu produk dari generasi sebelumnya yang merasa apatis gitu. Sama saja lah. Coba saja misalkan di lokasi-lokasi di mana tingkat pendidikan tinggi, ya, di TPS-TPS misalkan, partisipasi politik lebih rendah. Ini contoh misalkan di Perumnas Unip, itu tingkat partisipasi lebih rendah dibandingkan di daerah pinggiran-pinggiran gitu kan. Maka kemudian kasus-kasus kecil seperti itu bisa berimplikasi bahwa loh kenapa golongan menengah itu kok justru menjadi lemah dalam partisipasi politiknya gitu loh dibandingkan dengan menengah ke bawah gitu. Walaupun persoalan kan sebetulnya kualitas politik itu atau kualitas demokrasi itu lokomotifnya di golongan menengah ke atas. Karena mereka memiliki tingkat pendidikan yang bagus. Dalam teorinya kan semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi partisipasi politiknya. Maka generasi Z ini sekarang pada umumnya mahasiswa tuh, dengan asumsi dia kelas menengah toh. Maka asumsinya generasi Z harus tinggi partisipasinya. Cuma kan begini, generasi Z ini kan sebetulnya generasi yang grow up ya, tumbuh dalam dunia digital, platform digital sejak lahir itu. Maka ini menjadi potensi yang luar biasa bagi penyelenggara ya, KPU atau Bawaslu atau bagi politisi untuk menggarap segmen ini. Saya sering ngobrol-ngobrol sih dengan teman-teman politisi. Coba kalian punya platform, punya program untuk menggarap generasi ini, generasi Z. Cuma kelemahan para politisi adalah dia tidak bisa masuk dalam dunia itu, dunia generasi Z. Pikirannya dunia dia gitu loh. Padahal kan beda. Dunia orang tua dengan dunia generasi Z itu beda. Harus bagaimana dia membuat platform, program. Jadi sebetulnya dibutuhkan tim-tim kreatif program itu merasa dimiliki oleh generasi Z. Kalau generasi tua kan sudah dia ideologinya sudah terpatri, gitu kan. Partainya dari dulu itulah gitu kan generasi tua tuh gak usah dipengaruhi lagi. Yang bisa dipengaruhi adalah generasi Z salah satunya di samping generasi milenial. Generasi X, generasi Y itu kan sudah mapan dia dalam berideologi, jadi gak usah dipengaruhi lagi. Dan memang jumlahnya semakin lama semakin menurun. Justru sekarang generasi Z dan generasi milenial yang banyak. Segmen itu yang harus digarap untuk meningkatkan partisipasi politik supaya golputnya tidak tinggi gitu. Kalau generasi Z nih golputnya tinggi itu mempengaruhi keseluruhan angka golput. Iya. Menjadi persoalan sekarang bagaimana caranya kan begitu. Iya. Sebelum berlanjut ke bagaimana caranya, saya mau tanya dulu nih, kalau menurut analisa Bapak, tadi kan dikatakan bahwa angka golput atau partisipasi politik ya, mungkin secara umum ya Pak ya, nggak hanya di generasi Z itu lemah ya pada periode pesta demokrasi sebelumnya. Menurut analisa Bapak, apa yang menyebabkan partisipasi politik itu menjadi lemah gitu di kalangan masyarakat kita? Iya, jadi kan begini, pemilih itu kan bermacam-macam ya. Ada pemilih tradisional. Pemilih tradisional tuh mau berhukum, maunya itu yang penting calon saya pilih kan gitu kan. Dia kadangkala karena pertimbangan kekerabatan, pertimbangan ideologi misalnya. Yang kedua adalah pemilih rasional. Nah itu menengah ke atas tuh. Ya. Bagi pemilih yang rasional itu lebih dilihat track record figurnya. Dan itu bisa terlihat sebetulnya ketika pemilihan presiden, pemilihan gubernur itu bisa bupati itu bisa terlihat tuh. Apa peran golongan menengah ya. Lalu ada yang pemilih pragmatis. Nah ini yang repot tuh pemilih pragmatis. Dalam sebuah survei misalkan, ini saya menyitir survei 2020 ya.
tentang toleransi terhadap money politik. Itu kan pemilih pragmatis itu sebetulnya. Di Bengkulu ini saya kasus di Bengkulu saja gitu. Yang paling tinggi ya toleransi money politik itu ada di Semaku, Seluma, Mana, Kaur. Yang paling tinggi justru di Seluma. Yang paling tinggi. Yang paling tinggi semua. Tapi itu memang 3 kabupaten itu melebihi 50%. Jadi pemilih itu 50% pragmatis. Dan kalau memang tidak ada apa-apanya mereka itu tidak hadir, kan begitu repotnya. Itulah yang salah satu sebetulnya mereka tidak datang ke TPS. Karena tidak ada sesuatu yang bisa diterima misalkan dari kandidat. Dahlah, kan istilah lokalnya kalau nggak ada apa-apa males lah ngapain juga datang. Itu salah satu angka golput juga tinggi di lapisan bawah. Kalau lapisan atas menengah ke atas itu persoalan-persoalan misalkan apatisme. Jadi jangan salah, golongan menengah atas itu juga apatisme tuh. Ngapain juga orang ini nyalon gitu. Karena dia udah berpikir rasional. Kalau tidak betul-betul misalkan dia mengenal track record seseorang, dia tuh malas dalam tanda petik datang ke TPS melihat calon-calonnya itu. Jadi jangan dikira bahwa menengah ke atas itu partisipasinya tinggi. Dalam kasus-kasus beberapa kasus yang terjadi ya karena pengalaman lapangan justru di lokasi-lokasi yang di TPS di mana itu termasuk golongan menengah ke atas justru tingkat partisipasinya rendah, lebih rendah dibandingkan di TPS yang notabene menengah ke bawah. Nah, tiga pemilih ini, 3 jenis pemilih ini itu memang paling kecil adalah pemilih rasional. Paling banyak ternyata itu pemilih pragmatis, kan gitu. Nah di Bengkulu yang paling rendah pragmatismenya ada di Mukomuko. Di Mukomuko itu relatif kecil, sekitar 30%. Jadi hanya 31% kurang lebih ya, itu mereka pemilih pragmatisme. Gitu. Nah kemudian saya berpikir bahwa semakin tinggi status ekonomi seseorang, gitu kan, golongan pragmatisme itu semakin rendah. Itu logika teoritiknya begitu, logika hipotesisnya begitu. Ya Muko-muko kan relatif bagus ya untuk status secara ekonomi dibandingkan Semaku misalkan. Jadi tantangan berat adalah bagaimana meningkatkan pemilih pada golongan pragmatisme. Bukan berarti harus diberi uang, tapi diberikan pengertian. Pendidikan politiknya begitu. Jadi sebenarnya tantangannya adalah yang baru sekarang pendidikan politik di generasi Z, lalu pendidikan politik di menengah ke bawah yang termasuk dalam klaster pemilih pragmatisme, gitu loh. Jadi akumulasinya ternyata secara nasional ya memang golput tinggi gitu. Walaupun di Bengkulu kemarin tahun 2020 itu termasuk tingkat partisipasi paling tinggi secara nasional. Oh, secara nasional paling secara nasional tinggi. Paling tinggi. Nah, tapi di beberapa daerah di provinsi yang lain tingkat golput tinggi. Secara nasional ya tingkat golput relatif masih tinggi. Ya. Oleh karena itu tantangan yang besar terutama bagi penyelenggara ya bagaimana melakukan penetrasi terhadap calon pemilih. Nah khusus yang kita bahas bagaimana sebenarnya penetrasi generasi Z itu. Ini generasi baru masuk dalam ruang politik sekarang tahun 2024. Iya. Nah menyimak tadi ya ternyata pemilih itu juga ada kategorinya ya Pak ya. Iya. Ada pragmatis dan ada yang tadi logis gitu ya kira-kira gitu. Berarti kalau generasi Z ini kategori pemilih yang mana nih Pak? Rasional. Yang rasional. Yang rasional. Yang rasional ya. Artinya jika itu bisa diterima dengan baik oleh logika maka dia akan pilih misalnya kandidat-kandidat yang ditawarkan gitu. Nah ternyata realitanya kan mereka tidak banyak milih nih pada periode pemilu yang lalu. Betul. Nah tadi juga Bapak katakan mungkin karena tidak ada sesuatu yang bisa mereka
jadikan panduan atau pegangan misalnya Ya. gitu ya, untuk bisa memilih siapa sih kandidat atau orang yang mereka percaya gitu. Ya. Nah, berarti kan itu minusnya ya Pak ya, dari pengalaman di pesta demokrasi sebelumnya. Nah, ke depan untuk bisa mengatasi minusnya itu, kalau secara sosiologis, siapa nih kira-kira yang punya tanggung jawab atau yang bisa berperan untuk bisa melengkapi kekurangan ya, sehingga kemudian angka partisipasi politik khususnya pada generasi Z itu bisa meningkat. Memang kemudian kalau saya pribadi melakukan gerakan-gerakan politik misalkan, karena saya bekerja di konsultan politik, saya selalu menggunakan data-data survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain maupun oleh dilakukan sendiri di PRC misalkan gitu. Jadi yang harus diperhatikan adalah tentang tingkat pendidikan gitu kan. Nah, tingkat pendidikan ini memang mempengaruhi orang untuk datang atau tidak datang. Cuma logika menjadi terbalik. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah dia tidak mau datang. Kan begitu loh. Seperti yang saya katakan sendiri. Bahwa di lokasi-lokasi yang notabene itu kelas menengah, justru tingkat partisipasi per TPS yang saya analisis begitu kan, itu rendah gitu. Saya selalu senyum-senyum di lokasi kita misalnya di Perumnas Unib gitu, itu rendah tingkat partisipasinya yang notabene dosen semua ke mayoritas kan. Jadi saya berpikir bahwa ini hipotesisnya terbalik kalau seperti ini. Cuma kemudian rendahnya partisipasi di tingkat menengah atas itu karena persoalan calon, persoalan track record calon. Dia lebih memandang pada calon. Walaupun mungkin kalau presiden dia tinggi dia ya, tapi kalau legislatif gitu kan dia rendah dia, terutama di legislatif. Nah, ketika saya melihat data-data statistik, data-data survei misalkan untuk generasi yang lalu gitu kan. Kan dulu juga generasi milenial sekarang kan sama saja sebetulnya, dia pemilih pemula juga 5 tahun yang lalu. Gitu. Yang terlihat adalah lemahnya sosialisasi di generasi itu. Nah sekarang saya sih belum melihat ya penetrasi baik dari penyelenggara maupun dari politisi bagaimana sebetulnya menggarap segmen ini. Itu kelemahan yang saya lihat sekarang. Apakah memang mereka berpikiran itu masih lama gitu kan? Atau memang kemudian mereka tidak bingung bagaimana strategi untuk menangani generasi Z ini. Tapi kan mereka harus paham tuh generasi Z itu hidup grow up di dunia digital, maka kemudian platform medsos misalkan itu menjadi sangat penting. Konten-konten kreatif itu menjadi sangat penting. Gitu. Ya. Artinya apa? Politisi maupun penyelenggara dia harus punya tim kreatif yang menampilkan substansi untuk meningkatkan partisipasi politik dalam konten yang tidak konvensional. Kan nggak mungkin misalkan, ayo anak-anak datang ke TPS, kan itu udah konvensional gitu loh. Ya tidak seperti itu mengajaknya bagi generasi Z gitu loh. Dia harus lebih kreatif. Nah, apakah mereka penyelenggara mampu melakukan itu gitu. Tapi sampai sekarang saya belum melihat itu. Di beberapa kandidat juga gitu kan, hanya konvensional saja lewat kegiatan-kegiatan di medsos gitu. Dan itu tidak menarik bagi generasi Z gitu. Kan sebetulnya seorang kandidat tuh harus berpikir refleksi. Dia bukan sebagai orang tua, harusnya dia berpikir bahwa saya generasi Z, dunianya begitu. Maka kemudian ucapan dia, perilaku dia, konten dia itu harus masuk ke dunia mereka. Karena kan generasi Z itu akan mau terlibat dengan seseorang, dengan partai, dengan kandidat apabila partai dan kandidat itu menampilkan dunia mereka kan gitu. Nah, yang kesulitannya adalah kandidat gitu loh, atau mungkin penyelenggara itu belum memahami bagaimana dia menampilkan konten yang masuk di dunia generasi Z. Itu gitu. Karena kan mereka masih
tadi kita bilang itu sebagai swing voters ya, floating mass, masa mengambang yang belum tersentuh. Saya menyebut guyon saja itu adalah virgin voters. Gitulah. Jadi pemilih perawan itu belum tersentuh sama sekali. Nah sekarang bagaimana menyentuhnya kan gitu ya. Nah tidak setiap orang bisa. Sebetulnya untuk melakukan gitu. Bagaimana kita masuk ke dunia mereka. Bagaimana saya umur 60-an masuk ke dunia mereka. Cara ngomong, cara berpakaian, cara bergaul gitu. Ini gimana saya kandidat mau masuk ke dunia Z tapi ke generasi Z tapi kemudian penampilan konvensional. Kan nggak masuk dia gitu. Ya. Iya. Jadi ini tantangannya luar biasa ya Pak ya untuk bisa penetrasi ke generasi Z gitu. Kalau tadi Bapak membidik kepada penyelenggara ya, jadi mereka yang memang fokus dalam perpolitikan harusnya lebih awal nih membaca situasi dan kemudian curi start mungkin gitu ya, curi start untuk harus bisa, penyelenggara harus lebih duluan sebetulnya harusnya sih. gitu ya. Iya. Nah tapi realitanya ternyata belum gitu ya. Mungkin ini dalam konteks nggak hanya di lokal ya Pak, mungkin nasional juga, pun sama gitu ya. Ya jadi ini mungkin yang harus dikritisi mungkin ya oleh para praktisi politik misalnya ke depan gitu. Padahal misalnya fasilitas dalam kehidupan masyarakat kita sudah tersedia gitu. Adanya kecanggihan teknologi, kemudian media sosial ya, mestinya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, itu kalau dari peran penyelenggara atau praktisi politiknya tadi. Bagaimana dengan perguruan tinggi, Pak? Nah, jadi begini. Generasi Z ini kan dunianya di dunia perguruan tinggi tuh. Gitu. Iya, kira-kira punya peran atau pengaruh untuk bisa di dunia politik ini yang keliru dunia pendidikan ini yang keliru dari kita juga sebetulnya, bahwa mahasiswa itu diharapkan tidak masuk dalam politik praktis, keliru sebetulnya. Gitu. Kalau prinsip sosiologis kan sebetulnya manusia itu homo politician. Ketika kita lahir kita jadi makhluk politik loh. Nah, politik itu politik itu selalu diterjemahkan kekuasaan. Jadi DPR, eksekutif, legislatif, sehingga kemudian berpikiran bahwa politik kotor. Itu yang keliru, stigma yang keliru sebetulnya. Dalam setiap gerak kita mengandung unsur politik. Makanya kemudian saya selalu menekankan pada teman-teman yang mahasiswa gitu kan, ketika kita ngajar, politik itu jangan selalu diterjemahkan kotor. Politik itu sebagai seni untuk mencapai tujuan, itu politik. Maaf, misalnya pacaran itu kan seni mencapai tujuan tuh, gitu loh. Mendekati calon mertua, seni mencapai tujuan, gitu. Itu politik juga. Jangan dikira kita mencari suami atau istri tidak pakai politik. Itu pakai politik kan begitu. Nah, kita sebagai dosen atau misalnya pejabat di perguruan tinggi itu jangan pernah menghambat mahasiswa masuk dalam dunia politik. Walaupun dunia politik mahasiswa dengan dunia politik praktis berbeda. Curah pendapat, diskusi politik, analisis politik itu sebenarnya dunia politik mereka. Justru sebetulnya pemahaman politik itu harusnya di perguruan tinggi sebagai lokomotif. Gitu. Harusnya di perguruan tinggi sebagai lokomotif gitu loh. Ya. Maka kemudian diskusi politik harus dilakukan tuh. Ya. Nah, yang namanya diskusi politik bukan hanya di FISIP saja gitu. Di fakultas lain juga harus sama. Toh banyak juga politisi itu dari pertanian misalkan, bukan melulu dari FISIP gitu loh. Jadi kita sebetulnya punya kewajiban moral dalam tanda petik untuk menciptakan atau melahirkan politisi yang rasional dan bersih. Sehingga kemudian kita tidak punya dosa keturunan melahirkan politisi yang busuk kan begitu loh. Ini tamatan perguruan tinggi, gimana peran perguruan tinggi kok politisinya nggak benar semua, kan repot kita dibuatnya gitu. Maka sebetulnya kita di perguruan tinggi itu harus memberikan bekal bahwa jangan berpikiran bahwa politik itu kotor. Politik itu ini loh. Gitu.
Kemudian banyak orang yang menganjurkan misalkan, orang-orang baik masuklah politik praktis. Karena kalau orang-orang baik tidak masuk politik praktis, maka yang masuk politik praktis adalah orang-orang buruk. Kan begitu ada argumennya. Kalau ingin politik kita bagus, politik yang demokrasi bagus, mau orang-orang pintar yang masuk. Di Amerika misalkan, sebagai mbahnya demokrasi, itu kan orang-orang pintar. Kan gitu. Ya. Politisi-politisi Amerika tuh masuk dunia politik ketika dia umur 40. Ketika kehidupan dia sudah mulai mapan, maka kemudian dia masuk dunia politik. Gitu kan. Maka orang Amerika itu kan life began in 40. Jadi hidup itu dimulai umur 40 kan gitu. Karena dianggap sudah mapan. Jadi politik itu sebagai aktualisasi diri. Nah, di kita politik sebagai mencari pekerjaan, kan repot itu. Ya, jadi mereka hidup tidak ada. Mereka masuk partai politik, ya mereka bukan hidup di partai politik, tapi menghidupkan partai politik. Nah, kalau di kita kan lain tuh. Hidup dari partai politik. Makanya kemudian kalau misalkan survei kepercayaan, lah DPR kan paling rendah itu, partai politik juga paling rendah itu kan. Betul. Karena persepsi publiknya seperti itu. Nah itu bagi kita sebenarnya kelirunya di mana tuh? Nah kemudian internalisasi tentang dunia politik itu harus dilakukan sejak dini. Siapa? Nanti 30% segmen yaitu di generasi Z, karena mereka 2024 mulai masuk tuh di kancah atau canda di mukanya dunia politik. Kalau kita tidak membekali mereka ya agak repot. Gitu. Kesalahan yang lalu generasi milenial itu dulu juga pertama kali masuk, mungkin juga kesalahan kesalahan treatmentnya bisa gitu. Jangan sampai diulangi lagi. Nah sekarang generasi Z punya potensi 27% atau hampir 30% ya. Itu sebenarnya potensi yang luar biasa yang harus digarap tuh, diberikan pendidikan politik. Pemahaman mereka itu sebetulnya bagaimana mereka punya minat untuk berpartisipasi dalam proses-proses politik. Itu dulu. Jangan diajak untuk memilih seseorang. Pilihlah partai ini, jangan. Berikan pendidikan politik. Nah, kalau penyelenggara misalkan KPU atau Bawaslu itu memberikan pendidikan politik, you tuh punya hak. Bukan kewajiban ya. You punya hak politik untuk memilih, gitu loh. Mengajak untuk memilih sebenarnya. Bukan mengajak untuk memilih seseorang, tapi mengajak untuk memilih, berpartisipasi dalam politik. Datangkan sebenarnya ukurannya simpel tuh. Tingkat partisipasi politik itu diukur adalah angka partisipasi di pemilihan. Kalau dalam pemilu, berapa persen sebetulnya sih umur sekian sampai sekian memilih gitu. Kan ukurannya begitu. Tapi kan kita di perguruan tinggi ukurannya bukan hanya itu. Ukurannya bagaimana misalnya generasi Z itu memahami tentang politik dan demokrasi, maka pendidikan politik dan demokrasi itu menjadi sangat penting gitu untuk generasi Z itu. Gitu. Walaupun mungkin kita ada misalkan, tapi kan tidak di pertanian kan tidak ada yang ilmu politik gitu kan, pengantar ilmu politik misalkan, yang ada di FISIP misalkan begitu kan. Tapi itu sebetulnya kontennya atau substansinya memang harus memberikan pemahaman pada mahasiswa karena dia generasi Z. Bahwa you punya hak pilih loh, dan you juga punya hak atau dipilih. Jadi hak untuk memilih dan dipilih itu menjadi hak yang melekat pada kita sebagai manusia politik, ya, homo politikan gitu. Jadi politik itu tidak harus diterjemahkan buruk. Memang kan kemudian politik itu dalam sistem demokrasi ya ditunjukkan dalam partai politik. Kan gitulah. Nah sebetulnya orang mendirikan partai politik itu ada dua tujuan tuh. Yang pertama channel of authority atau power, jadi saluran untuk mencapai kekuasaan. Lalu yang kedua adalah channel of prosperity, jadi saluran untuk mencapai kesejahteraan. Nah, yang sekarang yang dua channel ini kan lebih banyak muncul kekuasaan tuh. Ya. Kesejahteraannya itu diabaikan. Itu yang kelemahan kita. Gitu. Ya. Jadi partai politik itu kadangkala itu tidak mewakili aspirasi pemilihnya. Atau calon-calon misalkan ketika sudah duduk di legislatif lupa dia sama dapilnya gitu. Tidak menyentuh lagi.
Kemudian mereka datang ke dapil 5 tahun berikutnya ketika mau pemilihan mau lagi. pemilihan. Itulah banyak yang tidak terpilih lagi gitu. Padahal kan seharusnya dibina gitu, pembinaan, pemahaman tentang partisipasi politik gitu. Lalu kemudian misalkan karena saya itu dipilih oleh misalkan dapil Bengkulu, maka kemudian saya punya kewajiban untuk mensejahterakan dapil saya, kan jarang tuh. Ya bisa saja misalnya, yang penting saya sejahtera misalkan begitu. Masyarakat ya nanti dulu. Nah 5 tahun berikutnya baru datang lagi dia. Itulah yang membuat mereka apatis. Pemilih itu apatis dia. Iya. Gitu loh. Padahal kalau misalnya pembinaannya terus menerus continuous improvement gitu istilahnya gitu kan, dia tidak akan kesulitan lagi tuh 5 tahun lagi. Saya tidak menyebut misalkan ada satu anggota DPD yang melakukan continuous improvement seperti itu gitu. Supaya dia terpilih berkali-kali. Itu memang harus begitu memang gitu. Jadi menciptakan militansi politik terhadap kita ya. Kalau saya kandidat gitu. Cuma kan saya bukan kandidat. Iya. Kita doakan nanti jadi kandidat ya, Pak. Iya. Ini menarik sekali ya Pak ya. Jadi kalau tadi menyetir apa yang Bapak sampaikan, bahwa poin pentingnya sebenarnya perguruan tinggi itu punya peran besar sebenarnya ya untuk bisa memberikan pendidikan politik gitu terhadap generasi Z gitu ya. Karena ternyata berkaca dari pengalaman pesta demokrasi sebelumnya, itu ketika seorang kandidat terpilih itu rupanya memberikan track record yang tidak baik. Sehingga kemudian itu mempengaruhi partisipasi politik berikutnya. Memang gitu. Dan itu nggak hanya pada generasi Z tapi pada hampir semua generasi begitu. Masyarakat gitu. Pada umumnya. Iya. Ini menjadi PR besar kayaknya Pak buat kita. Kita sebagai sivitas akademika di perguruan tinggi yang memang bersentuhan langsung nih dengan generasi Z, punya peran untuk bisa gimana caranya memberikan pendidikan politik yang mungkin baik gitu ya. Walaupun sebenarnya definisi baik ini juga mungkin nanti pro kontra karena setiap orang punya persepsi masing-masing soal konteks baik. Tapi yang paling penting adalah mungkin tadi saya setuju dengan yang Bapak sampaikan bahwa sebenarnya politik itu bertujuan untuk mensejahterakan gitu ya. Nah itu kayak sepertinya yang harus menjadi nilai-nilai ideal yang mungkin ditanamkan nih pada generasi-generasi berikutnya yang nantinya akan memegang tongkat estafet ya dari regenerasi bangsa kita. Nah, tapi kan Pak itu nggak mudah gitu dengan kondisi kita. Mungkin kalau hari ini kita bisa melihat ya politik itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan gitu. Ya, dan ini kaitannya dengan pasti kepentingan gitu ya Pak. Kepentingan itu bisa berupa materi atau non materi gitu. Dan kayaknya untuk kondisi real di Indonesia untuk bisa mencapai yang kedua tadi bahwa politik untuk mensejahterakan masih lama dong Pak. Ini menurut analisis saya ya. Iya, sejarah politik kita kan dibanding Amerika yang sudah 100 tahun ya. Ini kita sebetulnya sistem politik dan demokrasi kita yang merujuk pada betul-betul misalkan sistem Amerika itu kan pasca 98 sebetulnya gitu kan. Dulu kan demokrasi Pancasila, walaupun memang beberapa pihak mengatakan itu bukan murni demokrasi. Nah sekarang misalkan dengan multipartai, dengan kebebasan berpendapat macam-macam itu, lalu kita membangun sistem politik dan demokrasi yang betul-betul mencerminkan kedaulatan rakyat kan begitu ya, dengan berbagai instrumennya. Walaupun memang kemudian saya melihat bahwa instrumen itu identik dengan kepentingan, peraturan atau undang-undang cucuk cabut misalkan karena kepentingannya berbeda gitu kan. Ya kadang-kala misalkan kan dalam demokrasi begini loh, kita ini konsolidasi demokrasi atau apa gitu. Selalu alasan misalnya setelah 20 tahun kita masih konsolidasi, 20 tahun masih konsolidasi itu, kapan dewasanya kan begitu. Pendewasaan politik dan demokrasi atau konsolidasi politik dan demokrasi. Selalu mengatakan kita masih dalam konsolidasi, sehingga kemudian aturan pun cucuk cabut misalkan gitu. Tapi kan ukurannya konsolidasi itu seperti apa? Lalu kemudian kedewasaan berpolitik dan demokrasi seperti apa? Belum, sampai sekarang belum. Kalau saya melihat belum. Nah, kalau kita istilahnya kan pemilihan itu seperti
bedanya pilkada dengan pilkab kan kadang begitu kan. Kalau pilkab itu kalau lupa jadi kan begitu. Kalau pilkada tuh jadi lupa kan, itu yang tadi kebalikannya gitu. Nah setelah jadi lupa dengan konstituennya, sehingga kemudian itu mempengaruhi periode berikutnya. Mereka menjadi apatis. Dulu janjinya juga seperti ternyata enggak. Jadi generasi pertama merusak generasi kedua gitu. Walaupun kadang-kadang mungkin generasi pertama yang menang dulu, aku nggak nyalon lagi lah. Tapi yang mereka yang nyalon di dapil yang baru itu kan juga kena imbasnya. Dulu juga begitu. Memang kemudian saya sebagai konsultan sebenarnya lebih enak menangani orang yang baru dibandingkan orang yang lama. Brandingnya enak. Gitu, membrandingnya enak. Nah, menjadi persoalan sekarang image di masyarakat. Saya takut saja image di generasi Z ini. Bahwa politik itu selalu identik dengan kekuasaan, sehingga kemudian dia melihat dari platform digitalnya korupsi di sana sini, DPR korupsi macam-macam. Kemudian saya sih takutnya memberikan image, ngapain juga masuk politik kalau seandainya misalkan tumbuh subur korupsi, misalkan begitu ya. Nah itu harus diberikan pengertian sebetulnya bahwa kalaupun ada politisi yang korup itu oknum, bukan politiknya yang korup gitu kan. Jadi politisi yang korup itu bukan berarti bahwa politiknya yang korup. Iya, tapi politisinya yang korup gitu loh. Karena memang kemudian ada yang satu tujuan yang tadi saya bilang dilupakan oleh apa namanya? Oleh politisi itu adalah fungsi politik untuk mensejahterakan. Itu yang mereka lupa gitu loh. Jadi cenderungnya selalu kekuasaan. Nah kalau udah berbicara tentang kekuasaan itu berbicara tentang hal yang kotor kan begitu persepsi mereka gitu. Lalu kemudian misalkan generasi Z saya takutnya nggak usah masuk politik lah, kotor gitu kan. Sehingga kemudian itu mempengaruhi mereka minat. Nah repot nih kalau generasi Z minatnya kurang ke politik, maka kemudian otomatis partisipasi politiknya tuh rendah tuh. Itu jadi persoalan tantangan berat tuh bagi generasi Z. Makanya kemudian yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi menumbuh kembangkan minat politik. Nah ini yang tugas kita adalah menumbuh kembangkan minat politik di kalangan generasi Z. Gitu. Jadi yang ditonjolkan adalah figur-figur yang memang kemudian dia politisi tapi berkarakter, jujur, begitu kan banyak tokoh kita ya politisi yang memang betul-betul misalkan mencurahkan seluruh hidupnya di dunia politik untuk kesejahteraan gitu. Itu yang harus diberikan pemahaman. Nah konten-konten itu sebenarnya bisa dilakukan melalui platform-platform digital tuh, karena mereka generasi Z ini kan generasi yang punya akses yang tidak terbatas tuh dalam informasi. Dia lebih pintar dari kita tuh mencari informasi itu, generasi Z. Lebih pintar dari kita. Maka kemudian saya takutnya mereka belajar politik dari konten-konten yang tidak tepat, mereka berselancar sendiri gitu kan gitu loh. Nah itu yang menjadi persoalan gitu. Nah makanya itu harus bagi penyelenggara atau bagi pemerintah atau siapapun itu harus dibendung dengan memberikan konten-konten yang educated, mendidik, gitu. Bahwa itu sebenarnya hanya oknum atau bagaimana, bahwa politik itu kan tidak sekotor itu. Walaupun saya menyadari juga sih bahwa image publik itu politik selalu kotor. Karena politik itu kan identik dengan kepentingan, betul kata Duan. Makanya dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, kecuali kepentingan. Sekarang bertempur nih, bertengkar karena kepentingan beda. Besok berkawan, loh kok bisa berkawan? Karena kepentingan sama. Politisi kan begitu. Dalam politik kan begitu. Politik identik dengan kepentingan. Nah sekarang kepentingan generasi Z apa? Nah itu yang harus dalam berpolitik. Mereka sebenarnya bukan mencapai kekuasaan karena belum waktunya, gitu loh.
Tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menumbuh kembangkan minat mereka sehingga kemudian partisipasi politiknya juga tinggi. Mereka belajar untuk masuk ke dunia politik. Siapa tahu kemudian setelah lulus kuliah mereka punya minat masuk politik. Tapi dengan pemahaman ideologi bahwa politik itu tidak selamanya kotor. Gitu. Iya. Jadi ini kertas putih dalam tanda petik maksud saya ya. Generasi Z ini kertas putih dalam berpolitik loh. Bagaimana kita bisa mengisi kertas putih itu dengan tinta biru bukan tinta merah kan? Itu saja sebetulnya. Iya. Ya. Karena mereka sudah banyak belajar dari di luar institusi pendidikan gitu, berselancar kan repot kita nggak bisa mengukur mereka berselancar seperti apa. Iya. Oke. Ya, jadi ini kalau bisa disimpulkan ya. Pertama, untuk bisa meningkatkan partisipasi politik pada generasi Z, maka yang paling penting yang harus segera dilakukan adalah bisa memberikan pemahaman ya. Jadi menginternalisasi melalui sosialisasi kepada mereka mengenai nilai-nilai politik yang baik ya dalam kesepakatan masyarakat, mungkin gitu ya Pak ya. Atau sesuai dengan rule-nya, norma yang berlaku di masyarakat kita. Nah, untuk bisa sampai pada tahapan itu maka harus ada peran ya berbagai lembaga nih yang bersinergi mungkin baik itu perguruan tinggi maupun pemerintah, dan sepertinya bukan hanya pemerintah ya tapi juga praktisi politik tadi ya Pak ya atau partai politik. Jadi ada tiga ini ya agent mungkin ya Pak ya, stakeholder ya, 3 stakeholder ya yang bisa melakukan peran itu. Nah, untuk perguruan tinggi ini saya kira mungkin memang harus memulai memberikan pendidikan politik tadi, karena sebenarnya kita sebagai lembaga yang memang punya kewajiban untuk bisa mentransfer nilai-nilai itu kan ke generasi berikutnya gitu. Dan saya kira kita yang mungkin bisa dibilang paling objektif dan netral mungkin ya Pak ya. Betul. Dan mudah-mudahan sih masih dipercaya gitu oleh generasi Z. Nah, tapi kalau untuk lembaga yang lain misalnya praktisi politik atau pemerintah, ini saya kira juga agak sulit sih Pak sebenarnya untuk bisa penetrasi ke mereka, karena mereka kan tadi punya muatan kepentingan. Nah itu ya, itu mungkin yang jadi stressing point-nya. Maka kemudian sampai hari ini mereka agak sulit mungkin menggapai atau mencapai suara dari generasi Z ya, karena memang belum ketemu itu tadi ya, bahwa generasi Z punya pandangan yang mungkin cukup positif misalnya terhadap mereka. Karena dianggap tadi punya kepentingan tertentu di balik gerakan-gerakan yang mereka lakukan, meskipun dalam platformnya itu untuk bertujuan memberikan pendidikan politik. Nah ini saya kira jadi PR besar nih buat lembaga-lembaga yang sifatnya praktis tadi gitu ya. Iya, jadi karena kita dunia perguruan tinggi memang dalam kancah politik dunia perguruan tinggi itu adalah candra di muka awal. Ya, mahasiswa calon politisi itu mengenal politik kan itu. Politik dalam arti yang luas ya, bukan hanya kekuasaan saja. Maka kemudian mereka bergerak misalkan di organisasi kemahasiswaan, itu mereka sebenarnya belajar politik. Belajar menghargai pendapat orang lain. Belajar kemudian menjadi pemimpin. Belajar menjadi seorang perencana, itu sebenarnya politisi itu, gitu kan. Jadi salah satu yang paling mungkin bisa dilakukan adalah mendorong organisasi kemahasiswaan itu bukannya hanya persoalan-persoalan akademik saja, tapi kemudian diperkenalkan persoalan-persoalan politik di situ, gitu loh. Walaupun secara tidak sadar mereka sebetulnya sih yang namanya berorganisasi pasti mereka belajar politik, gitu kan. Masuk HMI, GMNI, macam-macam itu kan sebetulnya dunia politik kampus. Itu gitu lah. Cuma kan tidak harus selalu identik dengan kekuasaan, tapi mereka belajar berorganisasi. Nah, ketika mereka belajar berorganisasi, mereka belajar mengemukakan pendapat, menghargai pendapat. Kan begitu lah, belajar berdemokrasi. Tapi ada satu ada satu survei, saya masih ingat dari SMRC itu ya. Generasi muda tuh ketika akan memilih bertanya kepada siapa? Di situ ada bertanya kepada tokoh masyarakat, bertanya pada ini. Ternyata
itu mereka banyak bertanya pada opinion leader. Jadi ya kita sebagai dianggap sebagai opinion leader tuh, dianggap dipercaya, Pak saya harus milih siapa, kan gitu. Itu bertanya pada opinion leader. Nah generasi yang muda itu kemudian mereka juga masih bingung sebetulnya, kan begitu loh. Kepada siapa dia bertanya, tapi kemudian secara kumulatif persentasenya dia tidak bertanya kepada kepala desa, dia tidak bertanya kepada saya, tapi bertanya pada opinion leader dianggap paham. Nah, bagi mahasiswa itu yang dianggap paham kan dosennya tuh. Ya, maka kemudian kita juga sebetulnya sebagai pengajar juga harus belajar politik, itu masalahnya. Ketika ditanya sama mahasiswa, saya jangan masuk politik, misalkan itu kotor, nah repot juga kita kalau dosen ngomong begitu gitu. Yeah. Satu. Yang kedua sebagai institusi mungkin harus sudah diberikan ruang untuk diskusi politik gitu. Jangan alergi tentang diskusi politik. Saya takutnya generasi Z ini alergi dengan politik. Nah, kalau alergi dengan politik, maka minat politik rendah. Kalau minat politik rendah, maka partisipasi politiknya rendah. Kan hipotesisnya begitu. Iya. Gitu. Menumbuh kembangkan minat itu menjadi sangat penting. Ya. Oke. Baik, semakin menarik ini ya sahabat sosiologi, dan saya kira ke depan podcast Sinergi akan mengundang mahasiswa nih ya sebagai bagian atau wakil dari generasi Z untuk bisa memberikan pandangan-pandangan ini terhadap perpolitikan yang ada di Indonesia, dan mungkin juga bisa menceritakan kenapa nih mereka kok cenderung apatis gitu ya, apatis terhadap perpolitikan yang belum terlambat sebetulnya, masih ada 6-7 bulan lagi untuk menumbuhkan minat mereka ke politik. Betul, dan ini juga penekanan untuk perguruan tinggi, juga mungkin lembaga pemerintah atau praktisi politik untuk segera bersiap kemudian menyegerakan diri untuk bisa meraih generasi Z yang merupakan swing voters tadi. Ya, merumuskan strategi. Betul, merumuskan penetrasi strategi terhadap generasi Z itu. Benar. Jadi jangan abaikan mereka gitu ya, Pak. Iya, jangan abaikan mereka. Potensinya luar biasa itu. Iya. Baik, Pak, sepertinya kita sudah di penghujung waktu. Baik. Sebelum kita closing, saya minta Bapak menyampaikan closing statement. Silakan, Pak. Ya, generasi Z itu generasi yang baru masuk ke kancah perpolitikan. Maka kewajiban bagi siapapun, terutama perguruan tinggi, itu bagaimana menumbuh kembangkan minat mereka terhadap politik. Karena kalau minat mereka bisa kita tumbuh dan kembangkan, maka diasumsikan partisipasi politiknya itu akan meningkat. Kalau kita mengabaikan generasi Z ini, maka secara statistik itu akan mempengaruhi tingkat golput secara nasional maupun secara lokal. Karena proporsi generasi Z ini relatif cukup besar, dan itu harus digarap karena apa? Potensi politiknya luar biasa. Sehingga kemudian generasi Z ini adalah generasi manusia politik yang harus dibekali dengan pemahaman politik yang baik. Politik yang baik itu seperti apa sih? Gitu. Jadi menjadi sangat penting. Nah, tergantung kepada stakeholder, perguruan tinggi, penyelenggara, praktisi atau politisi, bagaimana sebetulnya strategi yang harus dilakukan untuk melakukan penetrasi di generasi ini. Saya kira itu, Bu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Panji. Baik, sahabat sosiologi semuanya dimanapun Anda berada, saya kira cukup sekian podcast kita pada siang hari ini. Insya Allah kami akan menjumpai Anda pada episode-episode berikutnya dengan topik-topik yang saya kira lebih menarik, gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, Pak. Salam sinergi. Terima kasih. Waalaikumsalam.